putusan pengadilan. Ahli waris ikut menanggung putusan pengadilan. Sampai jadi ke anak turunan, Bu, berarti? Turun temurun. Purnomo memang masih kecil sudah punya anak. Jadi akhirnya kebutuhannya kan tinggi, anaknya sudah besar. Kalau Chandra itu kakak saya, dia punya istri kedua. Namanya istri kedua pada umumnya, saya tidak menuntut istri keduanya sekarang, tapi pada umumnya kan perlunya uang. Nah itu anaknya itu minta Ini kan ibu ibu sekarang sendiri. Kenapa ibu tidak mau lagi pakai saya pakai pengacara, tapi ini kan bubar. artinya pengacara mundur diri atau emang ibu yang Bukan mundur, tidak mundur tidak amat, tapi kita panggilan yang mundur. Oh, sehingga pengacaranya pulang gitu, Bu? Pengacaranya pulang ya. Itulah bapaknya artinya ibu masuk akan berlaku juga ibu ya. Ada. Jadi nanti jika saya betul-betul panggil, sikap ada. Oke, Bu, lebih ke sampai kapan, Bu? Belum tahu. Bu, materi persiapan Ibu untuk melakukan PK ini kan PK ya, Bu, harusnya. Artinya ada strategi apa, Bu, ya? Atau ada fakta-fakta yang terbaru yang belum muncul di persidangan sebelumnya yang bisa dijadikan gugatan untuk PK ini? Sebetulnya kan saya juga minta surat ke Kemenaker. Di situ sudah dikatakan dijawab bahwa gaji ada hak tidak bisa diminta kembali. Tapi pengadilan kan lain. Untuk pengadilan boleh diminta kembali. Melihat Karena itu masalah gaji itu banyak masalah. Kabarnya saya nggak tahu kebenarannya. UMKM sekarang itu mereka menuntut gaji mereka dibayar. Jadi rupanya gaji sudah nggak tahu apakah karena lewat pengadilan jadi seperti itu. Bu melihat gugatan yang lemah ini dari saksi-saksi mereka dari 140 miliar ini, bagaimana perkembangan yang Ibu dapatkan? Jadi sekarang nggak tahu. Jadi jelas saya sudah dipanggil untuk membayar dan anaknya yaitu Andre memanggil lengkap dengan anak-anak saya. Jadi artinya ahli waris harus menanggung seluruh denda dari pengadilan yang mengatakan bahwa saya membayar 140 miliar. dia ahli waris menanggung putusan pengadilan. Ahli waris ikut menanggung putusan pengadilan. Sampai Jadi ke anak ini turunan, Bu, berarti? Turun temurun. Bukannya ini berbahaya, Bu? Sebenarnya Ibu pengacara Ibu mengatakan ini bisa jadi jurisprudensi. Jadi gini, kita bayangkan ya, gaji diminta kembali. Sekarang kalau ini gugatan Mahkamah Agung. Kalau sudah Mahkamah Agung, itu artinya bisa dijadikan semacam putusan untuk pengadilan lain. Itu namanya jurisprudensi. Jadi nanti kalau orang lain tidak dibayar atau diminta kembali gajinya, maka bisa menggunakan perkara saya sebagai contoh bahwa itu akhirnya harus diakui karena sudah diakui sampai Mahkamah Agung. Jadi akhirnya jadi tambah kacau. Saya yakin apa iya dari konglomerat itu tidak akan menyalahgunakan. Bu, pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Apakah Ibu mau mengadukan ini? Ini kan ketidakadilan yang Ibu rasakan. Apakah Ibu ingin mengadukan ini ke Menteri Hukum atau sampai ke Presiden, Bu? Saya menunggu situasi. Ini kan baru awal. Tapi saya anggap ini betul-betul contoh yang luar biasa keterlaluan. Ada lagi, coba bayangkan begitu banyak. Sekarang saya mencemarkan PBB berkasih nama baik. Siapa di antara kalian yang merasa bahwa itu tercemar? Dan siapa yang bisa membedakan antara PBB berkasih dan PBB berketiga? Jadi ini kayak dipaksakan begitu, ya? Ya, sangat nyata dipaksakannya. Karena itu kita lihat salah satu pemaksaan dari tahun 2013, sekarang tahun berapa? Baru sekarang diminta bayar semuanya. Mungkin mereka menunggu sampai saya tidak ada, jadi nanti anak turunan saya habis. Mungkin itu juga nggak tahu juga kenapa kok ditunda dari tahun 2013 sampai sekarang baru diminta bayar segera bayar.